lane-nya udah ada Moskov juga di RRQ. Ini bisa aja mereka mainnya kayak badang-badang gitu kan. Iya udah pasti kan. Kayak mereka pasti main chain CC. Yang dimana nanti akan ngerepotin ke arah Fanny-nya juga. Walaupun kita tahu mungkin Fanny bisa ngejawab ya dengan adanya efek resilience yang dimiliki dari Tough Boots. Tapi seenggaknya agak sedikit kesulitan juga karena balik lagi udah ada high-low single target. Moskov juga bisa menghentikan Fanny ketika berdekatan dengan tembok Spear of Misery. Tapi susah sih kalau misalkan dia ambil badang baru udah paling enak badang dari roamernya RRQ. First man-nya kasih ke Dairon lagi, mid-nya cari yang poke damage atau asuransi late game bahkan. Itu bisa-bisa aja. Tapi badangnya di band udah terbaca juga. Terbaca banget sih memang. Udah pasti obvious banget, pasti bakal cari chain CC ya. Yang bisa merepotkan Fanny. Semua yang bisa dibilang kita lihat Fanny-nya untuk bisa bermain ditutup. Iya, terganggu lah pokoknya. Terganggu dan tapi ini kita juga nggak boleh lupain kehadirannya loh bro. Kehadiran ini cukup diff loh pakai Harit ini. Iya. Dia bisa 1 lawan 2, 1 lawan 4, 1 lawan 3 bahkan. Itu sering terjadi loh. Ya ini pertimbangannya gimana caranya nge-burst Haritnya dulu nih. Dengan metode apa yang ingin dibawakan sama RRQ. Karena efek suppressnya udah nggak ada nih dari Franco. Pilihannya memang udah nggak banyak sih. Tapi kalau mau main pakai sisi singkat juga masih bisa ke arah romer-romer Khalid gitu masih. Khalid buat poke damage memenangkan area sungai berarti ya. Screening. Ini berarti bakal coba buat ngejawab gerakan dari Hylos dan Suyo-nya juga ya. Kemanapun nanti di area sungai tentu bakal kejawab. Dan satunya harus badan sih lebih tepatnya. Gak boleh gak badan, gak boleh first. Ini harus first man sih, biar cowoknya lebih leluasa. Iya, Tapi kemana larinya? Edit. Kalau nggak bisa pengsan itu cowoknya. Maka Ketimpa damage bisa pengsan. Ya karena udah ada Farsia, udah saatnya glue kan? Oh Idit. Idit. Gue rasa memang Idit karena tipikal dari Geek Fam itu dia lebih milih XP-nya punya sisi B. Ya punya sisi dan punya damage Itu juga. dia, ada yang bisa di-deliver dan gue penasaran banget last pick untuk XP lane atau untuk roamer. Ah ini dia nih. Stopper sih. Tigreal kah jawaban untuk Fanny juga? Atau mungkin maksain buat Harit juga ketika nanti Haritnya udah gak punya Purify. Wow, Dan itu dia Tigreal. Bahkan Tigreal bisa dibilang salah satu hero power dari seorang idol. Tapi dengan adanya Purify yang dimiliki dari seorang Harit akan membuat targetnya agak berubah. Dan bisa saja targetnya ke arah Chow. Ya dan jangan lupa bukan cuma Harit, Chusin rata-rata pakai spell Purify juga. Dan utility dari Chusin itu bisa gagalin loh setup yang diinginkan. Secret Hammer itu bisa dibilang nanti jadi cancellation juga dari lanternnya kan. Lumayan mengganggu, makanya tadi Chusin kita sempat bahas di game yang pertama. Iya, bahkan ternyata Luoy-nya nggak muncul. Muncul Farsia di sini. Berarti akan bermain dengan jarak. Harus lebih hati-hati juga untuk RRQ. Jangan sampai mereka terganggu dari lini belakang. Karena sekali aja Federal Airstrike terganggu, damage-nya akan minim sekali. Mengandalkan Suyo kayak bukan jadi option. Karena Suyo sekarang hanya punya physical damage reduction. Tidak dengan magic-nya. Alright, ini dia. Kingslayer sedang memiliki keuntungan 1 poin. Dan RRQ wajib mendapatkan game tersebut kalau ingin membawa ke game yang ketiga. So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ya, pembuktian ya. Clean sweep atau ada drama satu sama terlebih dahulu. Menarik. Menarik sekali. Tapi ingat, yang bisa kita lihat di sini permainan dari kedua belah tim cukup agresif dan RRQ kalau kembali lagi kemakan gameplay dan jadi playgroundnya tim Geek Fam, wah ini berbeda kasusnya. Bisa 2-0. Iya jangan terulang kembali ya. Karena terlihat dari game yang pertama udah langsung bener-bener ke-stop banget farmingnya. Terbatas juga limitasi dari mapnya. Lihat dari emblem, kayaknya yang cukup menarik adalah Pull Yourself Together tentunya yang mulai jadi favorite beberapa roamer juga karena akan mengurangi durasi dari flicker. Wah bahkan first blood itu bisa didapatkan oleh Rince loh di depan sana. Tapi karena kita tahu mereka prepare untuk hal tersebut. The Balois P, respect juga di depan sana Susuchin akan memasang mendapatkan 1 point kill. Tapi nampaknya Mekis jangan terlalu terburu-buru. Cutthroat belum dia miliki. Ada baiknya cukup tenang bermain dengan farmingan terlebih dahulu. Dia cuma nggak mau kalah pressure aja sih, karena tadi temennya di poke damage kan, dia akan kasih poke damage juga, yang bikin midnya tuh jadi sama-sama ngotot. Nggak boleh ada yang sampai kalah di mid lane. Ya dan balik lagi di sini kekuatan dari Harit ya, dia lane-nya powerful banget sampai di area mid lane. Ini Aboy bener-bener jadi penguasa sih karena balik lagi Lantern Flare kuat banget untuk bisa nge-zone out dan bahkan open map. Walaupun dalam keadaan Aboy-nya sendirian di sini. Oh,
Kalau ngomongin ke arah Aboy sendirian dan dia juga nggak takut dengan adanya Purify yang dia miliki. Nggak masalah Idok mau main Flicker atau dengan Secret Hammer, nggak masalah Profesor. Darren, dia cari 4 duluan. Mau setup nih RRQ. Yes, dia mau setup, dia nggak boleh kehilangan lagi seperti di game sebelumnya. Apakah di depan sana, seorang Baleski bakal coba ditargeting. Ada sosok Gold, belakang zoning out. Dikit sosok Susuji dan bahkan Retribution. Berhasil diamankan. First blood didapatkan oleh perpasukan dari tim Kifam. Tapi nampaknya Darren tidak akan ada jalan untuk pulang. Mundur ke belakang menjadi sebuah jawaban untuk perpasukan dari tim RRQ. Satu turtle dengan 2 point kill. Yang sangat mahal, nggak terlalu worth it turtle-nya. Ya tapi balik lagi ya, ini ngebuka untuk toy farming. Seenggaknya dengan adanya sharing gold, nggak kalah-kalah banget lah dibandingkan dengan dapetin semuanya nih untuk Geek Fam, turtle dan juga killnya. Tapi 1000 gold sih angka yang sangat-sangat bahaya ya untuk early nih. Ya, Soalnya Fanny. kalau ngomongin mid game, Arid itu bisa lebih cepat online daripada Moskov. Wah, dan jangan lupakan juga ya, karena ada alasan pick edit juga nih. Pick yang salah satunya nanti bisa pegang inward. Mungkin. Oke, bakal coba di-commit. Oh, momentum yang sangat tepat, tapi Cobb di depan sana bakal coba dipasang satu point kill didapatkan dari Yes Bulenerka. Sampai gagal The Palace dibalikin. 12 Dragon from Palace membalaskan kembali kanan, tapi setidaknya satu point kill. Tapi kalau Sotsojin, dia tidak mau tidak ada pertukaran. Meanwhile, dari bottom lane, perpasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit cover menuju ke arah Purple buff yang dimiliki dari Susuji, tapi lihat Spear of Distraction yang menyangkut menunjukkan seorang Aboy. Dapat satu momen ke atas backend. Setidaknya kerusuhan yang dilakukan oleh pasukan dari tim Geek Fam kali ini berbuah tidak baik. Respon yang sangat cepat tadi ya. Dari RRQ melihat adanya rotasi dari Make It ke arah Purple buff, langsung ditutup 3 member yang diturunkan. SOD ya, bahkan tadi toynya datang. Dan itu yang membuat kesulitan juga. Mungkin posisi dari Make It terlalu jauh dive in-nya. Bottom lane, Baloyski dive in yang sangat berani. Dan ingat, ini nggak hanya Baloyski yang bisa melakukan sedikit trigger team fight loh. Ya, kita lihat Aboy juga bisa melakukan triggernya. Bahkan dapetin Tigre sekalipun, Profesor. Either itu flicker atau tiba-tiba langsung ada implosion yang keluar. Ya bisa dipaksa ya. Ya mungkin ngepok duluan. Tapi balik lagi di sini Baloy ngelakuin screening yang bener-bener hard screening banget ya. Bener-bener ngebuat Sujinya kayak bener-bener ditempel kemana tujuan selanjutnya. Bahkan turtle-nya di open. Iya, terang terus ini bisa dilihat vision dari tim Geek Fam ini selalu terang. Udah pas loh. Sutsujin sadar itu bakal makan waktu yang banyak banget dan menguras HP juga. Sementara Turtle langsung ada Ghost Pathway, apa yang menjadi pilihan utama? Langsung ada Federal Strike, langsung Crimson Pack menyelamatkan para pasukan dari tim Geek Fam, tapi nampaknya ada Baleski. Tendangan yang gagal, langsung implosion! Dibalaskan oleh Ito. Spill of Distractnya for nothing. Para pasukan dari tim Regal Chaos memaksa mendapatkan seorang backhand. Freezer Retribution dari Sotsojin membuat tim fight menjadi lebih cukup adil. Meskipun mereka tetap harus kehilangan seorang Rins ya di arah Turtle, tapi setidaknya Idok dan kawan-kawan berhasil mendapatkan keuntungan dengan mengurangi sedikit gold yang udah terpaut sangat jauh sebelum ini. Balik lagi ya, ini pertukaran 2 kill untuk Turtle. Balik lagi nggak adil juga sebenarnya karena ini terjadi 2 kali berturut-turut. Dan Geek Fam sekarang punya ruang yang begitu bebasnya, terutama untuk My Kids. Dia bisa melakukan split push, dia bisa bermain di area jungle, bahkan menjadi eksekutor tentunya ketika nanti ada yang dalam keadaan low HP dari RRQ. Karena power poke-nya dari Geek Fam ini masif banget loh. sebenarnya dari RRQ juga bisa mau mengkhawatirkan aja. Karena ketika Twitter Strike dibuka, mungkin Make It di matanya, di layarnya itu cuma ada Pasha. Iya, dan bakal langsung Itok mencoba untuk dimakan dengan 3 orang di depan sana, nggak bisa diselamatkan Itok. Implosionnya for nothing, tak ada following up damage. Dan itu yang sempat kita bicarakan, Profesor, dipaksa untuk implosionnya. Terlalu banyak kan poke damage-nya kan. Ada 2 magic loh di sini, ada Cadera, ada Aboy. Dan ini dua-duanya nggak bakal berhenti untuk mengeluarkan damage-nya, terutama untuk Dairen dan Idok. Oke, tapi lah Federal Strike memaksa dengan Purify dan sebagai for defensive. Cadera pasti akan mengeluarkan sama Ford untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Geek Fam. Ditabrak begitu saja dan itu dia tertancap dengan adanya satu Spear yang sangat mahal buat para pasukan dari tim Rex Regal yang membawa kembali keadaan bahkan Spear of Distraction gagal menancapkan Cadera. Tidak ada sedikit pun yang bisa didapatkan dari Serkadera dan juga Pawlowski. Mencoba untuk mengejar maksimum dan Sotsojin. Satu panah asmara berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal dari Cadera. Menutup
farming Kadera, membuka jalan menuju ke arah bottom lane, membuka jalan untuk ke arah turtle. Ini snowballing yang cukup mahal, membayar hampir 1000 gold. Satu momentum yang tercipta membuat keuntungan yang dibuat oleh Geekfam seakan sia-sia, bahkan sekarang turtle-nya akan coba untuk dipaksa. Bakal dipaksa, Susujin pasti dapetin turtle tersebut. Dan ketika itu terjadi membuat para pasukan dari tim Geekfam lihat di arah top lane. Dia coba untuk melakukan split push power. Tapi ingat ngomongin split push power di sini mereka punya Moskov juga loh. Head to head dengan Fanny dengan ada Win of Nature nantinya itu sangat kuat. Ya bahkan lebih bisa menang Moskov ya dengan Spear of Mystery. Dan hati-hati juga mungkin untuk My Kids karena balik lagi tujuan dia hadir dengan Fanny bukan untuk mengambil pundi-pundi objektif dari Turtle, melainkan dari segi point kill. Makanya secara item ini udah pasti bakal item full damage yang bisa instant burst juga ke Rins atau bahkan mungkin ke Setsujin nantinya dalam teamfight besar. Karena kalau misalkan burstnya langsung ke Toy kayaknya mungkin agak sedikit jarang ya bertemu dengan Toy-nya. Jadi mau gak mau kecuali di laning jauh. Sakit banget bos. Bisa juga tapi lagi Project menuju ke arah belakang target utama mereka seorang Baloyski yang tumbang begitu saja termakan dengan instan. Dengan screening dari seorang Baloyski membuat para pasukan dari tim RRQ nampaknya tahu Baloyski harus di shutdown. Baloyski menjadi satu mata dan langsung ada keluar PT. Jadi mata untuk para pasukan dari tim RRQ. Tim Fan menuju ke arah tengah tapi Mike is coming. Melakukan defensif menuju ke arah belakang. Dan bahkan didorong begitu saja. Kehilangan seorang Dynata pada pertukaran ini menjadi sebuah hal yang cukup mahal. susah sih tadi. Seenggaknya Geekfam masih tetap bisa defense. Dan RRQ sekali mereka pegang tempo. Ini cepet banget loh pace-nya. Wah ini bener-bener kayak langsung di lead banget ya. Dan bahkan goldnya bener-bener swing loh. 1.700 gold tadi yang didapatkan oleh Geekfam dengan 4 total kill. Iya. Sekarang Wild of Dragon yang on point. Tanpa ada covering up para pasukan dari tim RRQ. Mereka tidak bisa berbuat cukup banyak. Di mid lane akan coba dipaksa. Mundur ke arah belakang Kadera. Itu dia shutdown yang sangat mahal. Satu kali dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Kita pakai backend. Still survive. Dan spear of the distraction-nya berhasil terkena body block. Make it Monster from Geekfam. Implosion yang dihindari tadi dengan teknik karet dari My Kids itu membuat pukulan keras pastinya untuk Idok. Wah dan udah pasti bakal jadi sinyal untuk langsung start dari Lordnya karena Gops dia punya Primal Red. Jangan lupakan Saman Force dari seorang Kadera. Gak ada yang bisa berani untuk menutup jalannya. Duel of Dragon yang on point. Riz jadi target utama dan backhand. Cutthroat tanpa Purple Pump membuat dirinya disiplin langsung mundur menuju ke arah Purple. Mereka membuat para pasukan dari tim RRQ menjadi mendapatkan kerugian yang lebih melimpah. Dengan satu buah point kill akan ada tambahan bonus dari Tyrant. Tidak ada body, tidak ada Glorious Pathway, tidak ada Revitalize untuk team fight dengan adanya Lord nanti. Masih selamat tapi source-nya dibuang banyak banget, Be. Ini kebanyakan bahkan ya. Kayak sampai tadi ada Implosion juga dan harus bertahan terlebih dahulu karena ada flicker sebenarnya untuk sekarang Idok dengan Implosion-nya. Jadi mungkin Geekfam juga harus lebih berhati-hati ketika beranjak ke high ground. Jangan sampai mereka kena one momentum karena emang RRQ rata-rata pakai hero momentum. Sekarang Setsuji juga sudah punya Malefic Roar, tapi apakah itu akan menjawab? Oke, kalau ngomongin cara Malefic Roar kali ini dia mau nggak mau gimana cara paksa a boy sih, Be. Dia ngeroin Crimson Bacon itu maksimal banget harus dilakukan oleh Setsujin. Tapi lihat Make Kids dengan teknik karet. Oh, freestyle dulu, bos. Teknik karet dari seorang Make Kids benar-benar mengerikan dari bottom lane. Kepada pasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan defensif dari top lane dengan adanya sosok Toy di block oleh seorang Dyrant. Tapi jangan lupakan, Ghost terlalu dalam. Ghost manipulation! Berhasil mendapatkan 2 point kill. Mereka benar-benar lupa dengan permainan dari Idok. Dan para pasukan dari tim RRQ kali ini mendapatkan momentum untuk setidaknya meng-clear 3 lane mereka, memanage ulang seluruh minion yang mereka miliki dengan hanya punya 1 turret di arah bottom lane. Targeting yang bagus banget. 2 member yang terkena implosion adalah 2 member yang tidak purify. Dan sekarang mereka harus kuasain zonanya. Pasti bakal dituker ya, karena kalau misalkan gak dapetin mid lane turret bakal rugi banget. Gila sakit banget yang bisa diberikan. Tapi di depan sana, para pembuff jadi target utama. Kadera free hit, flicker for defensive dari seorang Red. Dan itu dia, tiba-tiba di buah Spear of Distraction from Toy. Berhasil mendapatkan point kill. Meanwhile Toy gak bisa lagi di-cover. Toy versus everybody. My God, Toy mencoba untuk di-cover. Dan bahkan di depan sana, para pasukan dari tim RRQ membuat perimeter, membuat Toy pulang. And Toy still survive in the top lane. What the play. Dan lihat permainan kedua belah tim sangat keras. 11 poin kill yang sama. Dan itu dia, Evil Arena mana temu
masih bisa selamat Wow. dengan satu tetes darah terakhir, Be. Bermain dengan flex speed. Iya. Tren penyakit Moskov gila seperti tidak berlaku untuk Toy ya. Karena dia masih mampu untuk bertahan dengan basic attack yang begitu sangat kritis. Wah, Purify-nya tenang sih. Purify-nya tadi tenang banget tanpa akan lihat. Dia ini benar-benar pengawalan luar biasa. Tim fight yang udah dimenangkan oleh Geek Farm, tiba-tiba dibalikan oleh Toy. Ya, dan dia ngehit minion tadi untuk mengurangi Abyss Walk-nya. Tapi Abuy tadi ada mana loh? Pas udah habis, udah recover lagi, udah seperempat, harusnya cukup. Tapi itu dia udah tahu karena dia di cover Lim. Iya, ya maksudku seenggaknya bisa dapat tadi. Tapi ya mungkin ada something happen yang sekarang membuat Lord bisa jadi milik siapapun. Ya, Wah, jadi gila. imbang ya. Ini The Kingslayer benar-benar pengen nunjukin kalau mereka adalah Kryptonite dari RRQ. Langsung ada Fenris ke arah belakang. Gold damage yang terlalu sayang tidak bisa mendapatkan Toy. Karena begitu ada Becky Sultan itu saja out of nowhere. Permasukan dari tim Geek Farm berhasil mendapatkan seorang Toy. Tanpa ada damage. Tapi Gold tercuri. Susujin mencoba untuk mencari celah. Satu buah Gold mendapatkan dari Palaski. The way of Dragon dengan ada Boy. Termakan oleh Susujin. Out of nowhere. Shinobi dari RRQ berhasil mencuri Sasuke. Terlalu terburu-buru tadi Cadera yang belum punya zaman force dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan sekarang Lord terbuka bebas, RRQ bisa dapetin free Lord. Wow. Oke, temponya dipegang sekarang, bahkan bisa jadi free Lord. Dan jangan lupakan juga Idok, dia mau pull yourself together, jadi dia akan lebih sering lagi menggunakan flickernya. Dan kali ini dengan Lord yang sudah berbeda, akan langsung merge ke area dari bottom lane untuk Geek Fam, dan bahkan bisa ke mid lane juga untuk sekarang. Tapi balik lagi dengan ada split push tadi, membuat HP dari turret di bottom lane tentu akan sedikit lebih terbuka. Apa yang akan direspon oleh Geek Fam? Karena Make It, dia nggak punya purple buff. Gila, ini tim fight yang gak ada habisnya. Dan Paloski dimakan. Damage-nya terlalu sakit. Mencoba untuk mendapatkan point kill, tapi Gold Sakuratul Maut di depan sana. Perpasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil membuat para pasukan dari tim Geek Farm kehilangan flicker. Defensif untuk seorang Paloski. Dan kondisi dari RRQ. Mencoba menuju dapetin satu point kill dan surprise. Satu point kill mencoba mendapatkan Purify Gaming. Save the day, Kane and the Kane Toy. Permainannya cukup sabar. Tapi para pasukan dari tim RRQ tidak kena kendor, tidak ada defensif, dan bahkan Sojin kali ini menjadi target utama. Langsung kabur ke arah belakang. Ritz berhasil dimakan. Film distraction yang gak berhasil menancap. Dyron kali ini harus ditinggalkan. Tanpa adanya sosok dari seorang Moskov, Sojin tidak akan bisa mendapatkan apapun dan dikejar begitu saja. Tapi Idok tidak akan tinggal diam. Menjadi body block untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Kadera, jangan lupakan tuh is coming Kadera. Dia gak boleh masuk lebih dalam lagi. Karena dia bisa terlalu sakit, dan itu dia Kadera. Udah harus memikirkan di bottom lane mereka ada Lord. Ini gameplay dari Geek Farm malah ditukar. Malah Geek Farm yang ngikutin temponya dari RRQ. Sangat-sangat panas. Tarik ulur dari kedua tim yang gak bisa dianggap remeh. Kali ini adalah match papan atas yang terlihat dengan sangat jelas. What a match, what a game kali ini. And welcome back to Brawl Server. Team fight yang tiada hentinya ditunjukkan oleh kedua belah tim papan atas di MPL ID. Terutama untuk tadi sih, tolong team fight di bagian top lane memang sengaja dilakukan oleh Geek Fam. Dan mereka menghindari kehadiran dari Toy yang sudah tidak punya Purify, SOD-nya juga miss. Makanya mereka ingin memperpanjang team fight-nya. Tempo ditarik balik RRQ. Harus lebih berhati-hati, jangan sampai miss inisiasi karena di sini Idok udah nggak punya flicker lagi. Dia harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan target untuk implosion selanjutnya. Wah, benar-benar match papan atas. Benar-benar ini kedua belah tim menunjukkan brawl servernya, Profesor, taringnya. Ini adu otot, adu ngotot. Dan juga bisa kita bilang ini makro gameplay dengan memiliki dua power split pushernya. Ini mereka harus hadapi dengan hati-hati, Lim. Tapi gue suka banget tarik ulurnya Sojin loh. Iya, benar. Dia triple kill tadi di Lord Pit. Dia bener-bener dengan ngandelin semua skillnya. Ambil kill, mundur lagi. Ambil kill, mundur lagi. Ngilang lari kiri ke belakang, dapetin lifesteal dulu. Itulah power dari Killing Spree ya. Karena buat sekarang Killing Spree bener-bener powerful banget untuk para assassin. Apalagi dengan adanya Suyo yang dia juga punya power dengan Queen's Wings. Wah, dia makin susah lagi untuk di take down. Dia nunggu Idok punya flicker sih. Pasti. Mereka nunggu Idok punya flicker, tapi lihat Glorious Pathway di depan sana. Memasangkan Fair Westek. Sarah Paloski gagal untuk mendapatkan satu momentum. Tapi dengan adanya hanya Glorious Pathway, ini kayaknya masih cukup worth it sih, Profesor. Dikait aja ya, karena nggak ada Primal Ride dari Gobs berarti sekarang. Udah minim dari magic powernya. Iya. Tapi gak ada Glorious Pathway juga sebenarnya. Tapi Glorious Pathway dibandingkan Primal World, harganya mahalan Primal World jauh. Iya, setuju. Jauh banget. Dan cooldown-nya pun udah pasti bakal lebih cepat ya untuk Glorious Pathway. Karena hanya men-trigger beberapa battle spell aja, tapi ternyata battle spell-nya pun masih ready untuk Purify juga.
Mau show? Oke, bawa show. Meninggalkan mungkin beberapa jejak. Oh, di cover langsung lihat tuh second revitalize sama sana dan pakai berapa suka dari Kiki Fast. Sodi. Tercuri dengan implosion. Master Kuno Kadir dan Dominic. Ini bencana. Wipe out! Wipe out. Res Record Count memaksa menuju ke game yang ketiga, membuat match papan atas lebih panas dan RRQ attack the game 2. Gak ada clean sweep. Drama satu-satu pun terjadi kali ini. Welcome di game yang ketiga Geekfam. Gak bisa untuk mendapatkan kemenangan penuh dan RRQ sang raja bangkit. Sutsujin menunjukkan kelasnya in and out. Timing, semua dari Sutsujin bisa terbilang perfect. Ya, dan momen akhir benar-benar kepegang banget. Meninggalkan jejak dari Toy-nya ternyata malah kena SOD.